Sobat K, selamat pagi. Kali ini Anda dengarkan 102,9 FM K Radio Sobat, radio visual pertama di Kabupaten Jember. Spesial untuk pagi hari ini, kita berada dalam program Galeri UMKM. Ada pepatah Sobat di dunia bisnis, ini yaitu adalah cash is king atau kas adalah raja. Dan Sobat K, cash flow atau arus kas ini adalah salah satu komponen yang memang paling krusial ya di bidang bisnis kecil atau menengah. Dan memang tanpa uang kas, kita mungkin sebagai pengusaha atau sebagai pelaku UMKM ini tidak akan pernah meraih keuntungan atau profit. Lantas bagaimana Sobat cara mengatur atau mengelola arus kas ini? Bagaimana dengan cash flow management bagi UMKM secara yang lebih efisien pastinya? Simak tipsnya Sobat K di Galeri UMKM yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Spesial pagi hari ini sudah hadir di ruang siar K Radio Jember. Ada owner dari Aruna Food atau produk sambal cumi. Ada Sofitri Widyaningrum Kartubi. Selamat pagi. Selamat pagi Mbak. Oke, lalu juga yang kedua ada Mas Slamet Sucahyo selaku analis keuangan. Selamat pagi Mas Cahyo. Pagi Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk keduanya kabar baik ya? Alhamdulillah. Oke, kabar baik. Semoga puasanya juga lancar. Amin. Sampai nanti berbuka puasa. Saya akan ke Mas Cahyo dulu atau Mas Slamet. Ini saya panggilnya apa nih Mas? Bebas ya, oke. Mas Cahyo, kita kan ngomongin soal cash flow ini. Mungkin bisa dijelaskan untuk pendengar. Sebenarnya cash flow ini itu apa dan kegunaannya bagi UMKM itu seperti apa, Mas? Baik, Mbak Dewi. Terima kasih waktunya. Sebenarnya kita sebelum mengenal cash flow, saya rasa kita perlu memberikan wawasan sedikit. Wawasan dulu ya. Ini kan tentang galeri UMKM ya. Betul. Jadi kalau kita UMKM itu usaha mikro, kecil dan menengah. Jadi kita perlu mengetahui klasifikasi UMKM. Jadi kadang kan kita melihat di luar itu UMKM itu usaha yang kecil gitu, omsetnya sekitar 20 juta, 50 juta. Padahal kalau kita lihat di peraturan pemerintah yang terbaru di tahun 2021 itu ada perubahan struktur. Jadi klasifikasinya menjadi seperti ini. Artinya kita dikatakan mikro itu ada dua kategori parameter ya. Yang pertama dari sisi aset, yang kedua dari sisi omset. Kalau aset itu mikro, itu ketika kita punya aset kurang dari 1 miliar. Kurang dari 1 miliar, itu untuk aturan terbaru aset. Ya Mas Slamet? Iya, betul. Sementara yang untuk kecil itu asetnya 1 sampai 5 miliar, gede ya. Kemudian kita dikatakan menengah itu ketika kita punya aset itu berarti aset produktif ya. Total modal, apa modal sendiri atau modal tambahan itu 5 sampai 10 miliar. Itu kita bisa dikatakan masih menengah gitu. Menengah, oke. Jadi kalau ada anggapan yang omsetnya 2 miliar, saya sudah masuk usaha besar, saya rasa tidak. Tidak, oke. Artinya apa? Yang bisa menjadi pendengar event ini semua yang omsetnya, asetnya masih di bawah 10 miliar, Mbak. Bukan yang mungkin di kalangan umum dianggap usaha yang kecil gitu. Kemudian dari sisi penjualan atau omset. Peraturan terbaru itu ada perubahan ya. Jadi kalau mikro itu dulu omset sampai dengan 300 juta per tahun. Nah sekarang omset untuk mikro itu klasifikasinya 2 miliar. Bayangkan 2 miliar per tahun itu masih masuk kategori mikro per tahun ya. Kalau per bulan berarti kita tinggal bagi selama 12 bulan. Kemudian ketika kecil itu dikatakan omsetnya 2 sampai 15 miliar, itu gede loh. Dan besar atau menengah itu ketika omset 15 sampai 50 miliar. Nah, artinya kan ada wawasan. Sebenarnya ketika ada omset, kawan-kawan menyampaikan omsetnya 40 miliar, 50 miliar, itu masih masuk UMKM, Mbak. UMKM ya. Gitu, klasifikasinya. Nah, kalau bicara tentang cash flow, sebenarnya kita harus memahami juga kritisnya ya. Jadi sebenarnya struktur dari laporan keuangan itu ada 3 ya. Yang pertama, kita harus kenal laba rugi. Yang kedua neraca. Baru cash flow. Nomor 3 itu cash flow. Jadi kalau saya izin menjelaskan singkat ya, karena ini sangat urgent bagi UMKM. Laba rugi itu kita melihat seberapa mana sih efektif kita dalam strategi gitu ya. Jadi laba rugi itu kita bisa melihat struktur penjualan sampai dengan laba bersihnya di bawahnya itu. Kadang ada beberapa kawan-kawan yang mereka salah paham gitu. Laba saya sekian,
sebenarnya di dalam laba rugi sendiri itu ada 3 jenis laba. Oke, ada 3 jenis laba. Pertama laba kotor, laba operasi atau usaha, baru laba bersih. Oke. Nah, kadang-kadang kita ngomong laba, ternyata laba yang dimaksud itu laba kotor. Padahal ada beberapa analisis yang kita gunakan itu hanya laba bersih gitu. Artinya kan sudah salah fatal gitu. Yang kedua, neraca. Neraca ini singkatnya adalah pencatatan kekayaan. Tadi kan kita bicara kekayaan tuh, aset 50 miliar dan sebagainya. Kemudian penyeimbangnya adalah kewajiban. Singkatnya seperti itu. Jadi total aktivitas kita dalam berusaha, pencatatan value atau nilai bisnis kita itu di sebelah kanan, di neracanya. Nah, yang kita bahas sekarang ini adalah arus kas. Arus kasnya, nah, betul. Arus kas ini benar nih, Mbak. Arus kas ini ibarat aliran darah ya. Betul. Cash is king, saya setuju itu. Jadi kalau kita arus kasnya mampet, bayangkan darah kita mampet, stroke kali ya. Stroke. Bisnis kadang bisa terhambat di situ. Ya, bahkan bisa mati untuk bisnisnya. Bisa mati. Jadi seperti itu. Jadi singkatnya, ya memang kalau kita mau bisnis kita beroperasi dengan baik, ya arus kasnya harus dibenerin tuh. Bisnisnya di sana ya. Nah, kira-kira seperti itu Mbak Dewi. Oke, jadi memang untuk cash flow ini benar-benar harus diperhatikan untuk pelaku UMKM karena semua belum tentu semua pelaku UMKM ini belum tahu caranya bagaimana mengelola arus kas itu. Setuju. Oke, nanti kita akan bahas. Saya mau sapa dulu owner dari Aruna Food, yaitu produk sambal cumi, ada Mbak Sofi. Betul ya? Saya bilangnya Mbak Sofi. Iya. Oke, Mbak Sofi, kalau boleh tahu sendiri untuk produk dari Aruna Food ini apa saja? Betul. Untuk Aruna Food jelasnya food makanan ya. Oke, ya, betul. Jadi kita istilahnya masih berkutat dalam makanan begitu. Baik makanan yang bisa pengiriman dari dalam kota maupun keluar kota. Untuk luar kotanya kita masih pakai yang sambal ya Mbak. Jadi aneka sambal, kita PIR itu sudah muncul untuk PIRT-nya, jadinya kita bisa kirim-kirim keluar aman gitu. Untuk sambalnya macam-macam, ada sekitar 12 varian begitu. Ada 12 varian. Jadi mulai terdebes dari produk kita yaitu cumi, oseng cumi yang ori tidak pedas, kemudian sambal cuminya yang pedas begitu. Kemudian jadi juga, memang variannya lumayan banyak ya Mbak ya. Lumayan banyak. Oke, yang awal adalah dari sambal cuminya. Betul, dari varian cumi dan kemudian dari varian sambal begitu ya. Kalau untuk yang semakin ke depan ini kita juga masih trial and error resep juga. Jadi lagi dicoba-coba. Betul, jadi ada ayam juga ada, seafood yang lain juga bisa begitu. Dan kita juga merambah ke dunia catering begitu Mbak. Oke, jadi kalau boleh tahu awal kali memulai usaha ini sejak kapan Mbak Sofi? Dari tahun 2019. Dari tahun 2019. Betul, sambal cuminya. Sudah 3 tahun ya Mbak ya. Dan dari masyarakat sendiri bagaimana nih antusiasnya dengan adanya produk dari Mbak Sofi? Betul. Untuk kebetulan cumi sendiri di Jember itu untuk masakan yang langsung siap saji ya Mbak ya, yang sudah disediakan berupa nasi bakar begitu ya, nasi bakar cumi, nasi goreng cumi, dan nasi cumi itu sendiri insya Allah pertama masih kan ya. Pertama. Iya, dan stand kita juga ada di kampus, di stand Mobil ya, depannya Bank Mandiri itu begitu. Jadi banyak teman-teman mahasiswa juga beli, ada yang minta paket promo yang sekitar 8 ribuan ada, kemudian paket yang biasa sekitar 13 sampai 15 ribu juga ada. Oke, kalau untuk range harganya sendiri kan dari 8 ribu sampai 14 ribu. 15. Sampai 15 ribu. 15 ribu. Oke, jadi memang ini masuk ya di kantong mahasiswa terutama. Oke, kalau untuk pembayarannya sendiri yang dilakukan oleh Aruna Food ini cash atau juga tunai begitu Mbak? Ya, untuk pembayarannya kita bisa pakai tunai, kemudian pakai transfer juga, dan jangan lupa juga pakai QR code, pakai kris. Pakai kris ya kan. Sekarang pakai kris juga bisa kalau di Aruna Food. Betul. Karena juga banyak promo kadang ya Mbak ya kalau kita pakai kris. Jadi memang ada keuntungan positif juga nih. Betul. Jadi selama ini bagaimana? Apakah Aruna juga mencatat pengeluaran keuntungan untuk keuangannya begitu sejak tahun 2019 begitu Mbak? Sementara untuk yang tahun 2019 sampai pertengahan kemarin itu kita masih manual begitu Mbak. Jadi untuk ini kita masih merambah untuk yang lebih istilahnya lebih terstruktur begitu ya, kita berusaha begitu. Oke, jadi sudah mulai melakukan dari segi aplikasi itu. Betul, sudah mulai sejak tahun kemarin-kemarin aja ini. Dari kemarin-kemarin ya, di tahun 2021-2022an. Oke. Sebelumnya ada kesulitan tidak mengatur atau mencatat keuangan dari usahanya Mbak? Kalau kesulitan itu kita kan
banyak reseller ya Mbak ya. Jadi kan kebetulan ada reseller yang teman sendiri, ada yang reseller teman dari teman begitu kan. Nah, untuk kendalanya itu dari pembayaran saja sih sebetulnya dari ya kan. Pembayaran aja. Jadi nggak bisa langsung kita dapat dan bisa memutar keuntungan kita, laba kita di situ gitu kan. Jadi nggak bisa langsung nih saya kasih 50 botol sambal, pembayarannya hari itu juga jarang begitu Mbak. Jarang ya. Jadi kadang mungkin masih nunggu laku dulu. Yang ini masih belum bayar si A si B. Nah saya kan juga harus paham begitu kan. Nah, daripada barang saya nggak jalan kan ya udahlah oke gitu. Nah kendalanya di situ aja sih. Oh, jadi kendalanya di situ labanya ya. kurang cepat begitu. Oke, kalau dari segi pencatatan nggak ada masalah ya Mbak? Nggak ada masalah insya Allah. Oh, nggak ada masalah. Lalu juga pernah masuk ke kantong pribadi nggak kalau untuk laba begitu? Kalau ke kantong pribadi agak sering ya. Agak sering ya. Mungkin untuk pemisahan ke sana tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Intinya yang seperti diomongkan sama Mas Slamet tadi bahwasanya laba kotor. Nah, itu yang banyak sering sekali saya memperhitungkan laba kotornya. Jadi saya tidak menghitung laba bersihnya. Nah, baru ingat oh iya ini memang tadi labanya 50, ya kan? Kemudian ada 50 lagi laba bersih. Berarti yang harus saya pergunakan untuk diputar yang 50 laba tadi begitu. Yang sisanya baru dipergunakan untuk yang lain. Nah, mungkin nanti bisa dijelaskan nih ya Mas ya bagaimana cara menghitung laba kotor, laba operasi dan juga laba bersih yang disebutkan oleh Mas Slamet tadi. Dan ternyata kalau dari Aruna udah ada berapa reseller selama 3 tahun Aruna membuka usaha ini? Kurang lebih 50-an ya Mbak. 50? Ini tersebar di Jember atau juga di luar kota? Di luar kota ada. Jadi mereka sepertinya dengan adanya saya sudah masuk di PIRT, mereka lebih excited untuk repack ya. Jadi mereka repacking, mereka labeling sendiri sambalnya. Jadi dari saya kita kirim itu sudah tidak berlabel begitu. Jadi kita kirim ke teman-teman yang ada di Jogja, yang di Surabaya, mereka label sendiri. Sebetulnya memang itu produknya Aruna, tetapi mereka labeli sendiri. Kalau sekali produksi berapa Mbak Aruna? Kalau untuk cumi ini pada saat pandemi sedikit menurun ya Mbak. Sedikit menurun. Sebelum pandemi itu alhamdulillah lah ya. Pada saat pandemi ini mahasiswa juga berkurang, gitu kan, dan juga antusias dari teman-teman yang di luar kota itu juga semakin berkurang dan banyak juga pula produk-produk sambal cumi kan di pasaran begitu ya. Mungkin di awal memang sedikit tapi berjalannya waktu banyak yang niru ya Mbak ya. Begitulah usaha. Tapi kalau boleh tahu sekali produksi kan lumayan banyak nih Mbak ya. Dan juga berapa keuntungan yang didapatkan 1 bulan begitu? Baik. Laba kotor, laba bersih. Yang apa ini? Ya itu ya. Ada 3 ya. Kurang lebihnya kalau kita itu seharinya itu kan 1 sampai 2 kilo cumi. 1-2 kilo cumi. Cuminya sekitar 100. Ini kalkulator mah. Enggak apa-apa, cuman berapa kira-kira gitu? Iya, kurang lebihnya 5 sampai 6 begitulah. 5 sampai 6 juta? Iya. Wow, sekali itu produksi. Tapi kalau untuk dulu ya sebelum pandemi, pada saat pandemi kemarin ini kayaknya hampir separuhnya saja. Akhirnya saya imbangi dengan menu-menu yang lain ya, seperti ayam, sapi dan catering kita ambil semua gitu loh. Melihat kebutuhan juga ya Mbak ya. Betul, kebutuhan Mbak. Pasarnya pada saat itu apa gitu. Karena memang dasarnya masa itu capek, udah kasih ke Aruna Food aja begitu ya kan. Hanya di Aruna Food makanan apapun sekarang sudah ada, bukan hanya sambal cumi saja. Kalau boleh tahu dari segi penjualan ada penjualannya di mana aja nih Mbak selain di tempat? Ya, kebetulan kita di Stand Double Way ini kan untuk puasa libur ya. Kita fokus 1 bulan ini kita libur karena memang untuk jualannya pagi sampai siang ya Mbak. Makan pagi sama makan siang. Kemudian jadi 1 bulan penuh ini kita libur, kita langsung aja bisa call di Rumah Cumi di Sriwijaya Land A114 begitu. Jual dari online juga? Ya, online Shopee Food, Grab, GoFood gitu. Barangkali ada yang mau jadi reseller dari Aruna Food ya kan? Ada yang mau ganti nama, misal Dewi Food seperti saya gitu ya. Nanti juga ada harga khusus ya Mbak. Menghubungi nomor berapa nih Mbak? Di 085236 052 488. 052 488. Jadi bisa hubungi tadi cepet banget ya Mbak Sofi ya. 08236 052 488.
jangan lupa juga bisa dicek di Instagram pastinya. Instagram Aruna Food, TikTok Aruna Food, kemudian dan di FB Aruna. Jadi bisa dibuka Instagram dan juga TikToknya di Aruna Food ya. Siap. Sobat K. Kita sudah berbincang dengan Mbak Sophie. Nanti kita juga akan tanyakan ke Pak Slamet bagaimana sih cara menghitung laba kotor, laba operasi dan juga laba bersih. Kita juga akan tanyakan nanti bagaimana cara mengelola arus kas atau cash flow management ini bagi para pelaku UMKM. Anda boleh bertanya sobat di nomor WhatsApp kami di 0811 378 1029. Dan masih Anda dengarkan Galeri UMKM, tentunya bersama saya Dewi Indriani, dan masih hadir bersama saya untuk pagi hari ini Sobat K ada Mas Cahyo selaku analis keuangan. Kita akan berbincang seputar cash flow. Ini juga yang sangat penting nampaknya untuk pelaku UMKM, terutama untuk Anda yang berada di Jember. Tadi kita bahas sedikit ya Mas, bagaimana cara membedakan laba kotor, operasi dan juga bersih. Kalau dalam hal penghitungannya ini bagaimana? Singkatnya ya? Iya, singkat saja. Karena cash flow-nya kita masih belum masuk sama sekali. Oke. Baik. Laba kotor itu laba pengurangan ya, pengurangan antara penjualan dengan harga pokok penjualan HPP gitu. Jadi kalau yang mudah itu kalau kita sebenarnya di bisnis itu dibedakan dua dari sisi pencatatan. Yang pertama, kalau perdagangan itu mudah, kategori perdagangan misalkan di fashion, kita kulaannya sekian, kemudian kita jual labanya sekian, itu dikurangkan aja itu ketemunya nama laba kotor. Udah ketemu laba kotornya. Tapi beda ketika kita di industri, industri seperti manufaktur dan sebagainya. Industri ini ketika ada proses perubahan dari bahan baku, bahan mentah menjadi barang jadi, proses perhitungannya berbeda. Tapi prinsipnya laba kotor itu adalah pengurang dari penjualan atau sales atau omset dikurangi dengan harga pokok atau HPP. Itu laba kotor. Laba kotor. Laba operasi atau laba usaha itu laba kotor. Tadi ya laba kotor ya. Itu dikurangi operasional. Baik. Operasional itu ada operasional gaji karyawan, operasional administrasi, kemudian umum, kemudian juga penyusutan. Bias penyusutan aset itu masuk di situ tuh. Jadi pengurangnya. Jadi laba kotor dikurangi biaya operasional itu baru dikatakan laba operasi atau laba usaha. Nah, laba bersih sendiri itu laba usaha. Jadi kita sampai di laba usaha itu ya. Itu dikurangi lagi. Jika kita punya kewajiban bunga atau interest ke pihak lain atau pokok atau pinjaman, dan tentu dikurangi dengan laba. Jadi secara jenjang dari atas itu laba kotor, kemudian turun lagi dikurangi lagi menjadi laba operasi atau laba usaha, menjadi laba bersih. Nah, laba bersih yang paling bersih. Berarti memang itu udah netnya. Kalau di istilah finance itu net profit ya. Jadi laba ini yang bisa kita ambil untuk kebutuhan pribadi dan juga untuk menggaji karyawan, kurang lebih begitu? Untuk menjadi karyawan itu di laba kotor. Di laba kotor, nah kan dikurangi biaya operasi itu. Biaya gaji karyawan itu masuk di area operasi. Nah, itu dari laba kotor bisa dikurangi di biaya operasi tadi, itu ketemunya laba operasi. Laba bersih ini laba bersih usaha. Laba bersih usaha. Yang dia akan berpindah di cash flow nanti. Cash flow-nya. Kita akan bicara cash flow-nya itu. Cash masuknya gitu ya. Cash masuknya. Kali ini kita akan berbincang seputar cash flow, di mana arus kas ini adalah satu komponen memang yang paling krusial bagi bisnis kecil dan juga menengah. Lalu bagaimana nih Mas untuk cara mengelolanya bagi setiap UMKM sendiri? Menjadi fatal kalau kita nggak tahu komposisi laba tadi ya. Betul, komposisinya. Katakan laba kotor kita akui menjadi kas masuk. Padahal masih belum ada biaya gaji yang kita keluarkan, biaya listrik, biaya PDAM, dan biaya-biaya lainnya. Kemudian menjadi fatal juga kalau misalkan kita masukkan laba operasi, padahal harusnya laba bersih itu ya. Nah, ini kan fatal sekali nih. Katakan kita menganggap kita punya laba 100 atau 1 juta gitu. Ternyata biaya operasi belum kita keluarkan. Itu kita sudah akui menjadi kas masuk awal gitu. Kita bisa bayangkan berapa minusnya. Nah, kembali ke cash flow sebenarnya ada 3 struktur juga ya yang perlu diketahui. Simple sebenarnya. Intinya cash flow itu kan berapa sisa cash yang ada di usaha kita di saat itu gitu. Jadi strukturnya ada pertama ada cash inflow. Inflow itu kas masuk gitu. Sederhananya seperti itu. Kas masuk itu dari mana? Dari penjualan tentunya.
Nah, penjualan tadi ada 2 kategori. Tadi Mbak Sofi sempat sampaikan ada penjualan yang cash ya, ada yang kredit tuh. Ada yang kredit. Ya, kalau misalkan cash ya kita akui di saat itu. Katakan ada penjualan 1 juta yang cash 30% atau 300. Berarti yang 700 itu masuk ketika dibayarkan. Apakah itu 1 minggu lagi atau 1 bulan lagi? Berarti yang bisa diakui di posisi saat itu hanya yang masuk saat itu, yang 300. Nah, menjadi fatal kalau kita nggak tahu konsepnya. Kita ada penjualan 1 juta, cashnya 300, 700 itu kredit, kita hitungnya menjadi 1 juta. Sementara pengurangnya kita nggak kurang itu. Nah, yang kedua, cash inflow yang tadi ya. Yang kedua ada cash outflow atau keluar ya, biaya keluar. Seperti biaya operasional tadi kita tata ulang tuh. Itu di tata ulang kita identifikasi semuanya, itu menjadi total pengeluaran gitu. Nah, cash flow itu adalah pengurangan antara cash inflow, pemasukan dikurangi dengan pengeluaran. Nanti ada surplus atau defisit gitu. Nah, yang kadang terlupa oleh kawan-kawan itu di sini. Kita menganggap kita cashnya positif nih. Oke, misalkan ada penjualan 1 juta, biaya kita 500, positif itu 500. Kita lupa cadangkan untuk operasional. Nah, yang perlu diantisipasi di sana adalah minimum cash balance atau cash minimum yang harus ada di operasional kita. Untuk apa? Untuk mengcover biaya operasional di bulan berikutnya. Misal juga ada hal-hal yang tidak diinginkan, itu juga nanti keluar, apakah begitu? Bisa dicadangkan di situ. Jadi katakan tadi kita ketemu surplusnya 500 ya. Kita cadangkan untuk operasional berapa nih? Misalkan 200. Berarti positifnya berarti 500 dikurangi cadangan tadi. Berarti net yang bisa kita katakan kita bisa gunakan itu kurang lebih sekitar 300, bukan 500. Kayak gitu. Oke, jadi memang penghitungannya harus tepat nih ya. Salah sedikit rugi pastinya ya. Baik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan tanyakan ke Mas Slamet kira-kira untuk penghitungannya sendiri, untuk waktunya ini kapan? Apakah harian atau bulanan? Jadi untuk Sobat K, setia saja di 102,9 FM untuk Anda yang mendengarkan atau menyaksikan live kami di website setia saja di sana begitu ya. Anda boleh bertanya di nomor WhatsApp 0811 378 1029 mumpung ada ahlinya nih untuk pagi hari ini. Sobat K, terima kasih banyak untuk Anda yang kali ini masih setia mendengarkan 102,9 FM. Kali ini kita sedang berada dalam program Galeri UMKM yang dipersembahkan oleh Bank Indonesia. Kita sedang membicarakan seputar cerdas mengelola cash flow UMKM. Tadi kita sudah bahas ya, cara mengelola arus kas atau cash flow management sendiri. Terkait waktunya nih Mas Slamet, bagaimana untuk penghitungannya sendiri? Ini apa harus harian? Apakah mingguan? Bagaimana nih? Frekuensi ya? Frekuensinya? Iya. Kalau kita menggunakan aplikasi alat bantu pembukuan, ada banyak itu. Bisa macam-macam. Sekarang kan udah beredar luas itu. Kita bisa lihat real time saat itu juga posisi cash flow. Tapi kalau misalkan kita bicara manajemen, idealnya kita evaluasi. Proses evaluasi itu per bulan ya. Per bulan untuk evaluasinya. Kemudian kita tingkatkan menjadi triwulan. Kemudian semesteran. Dan tentu 1 periode. Nah, 1 periode dalam sebuah bisnis itu 1 periode laporan keuangan ya, selama 12 bulan. Jadi mulai dari 1 Januari sampai dengan Desember, 31 Desember di akhir tahun. Proses evaluasi itu memang harus berkala. Kenapa begitu? Karena kita ingin tahu kita dapat apa dari situ. Karena konsep bisnis itu kan ada, pertama kita merencanakan atau plan, kemudian kita melaksanakan do, kemudian kita action jika ada masalah. Dan action itu nggak akan tahu kalau kita tanpa evaluasi gitu. Kan gitu ya. Nggak bisa kita kontrol juga kalau misalkan kita nggak melakukan evaluasi. Dan evaluasi yang tidak ideal itu ketika evaluasi tanpa data gitu. Kira-kira gitu, merasa profit, ternyata nggak profit karena nggak ada data. Seperti itu, Mbak. Oke, jadi data atau pencatatan itu emang perlu ya. Kalau terkait pencatatan ini bisa setiap hari, untuk evaluasinya bisa bulanan, ditingkatkan triwulan lalu juga semester. Begitu ya Mas ya. Ngomongin soal evaluasi nih, kalau terkait evaluasi arus kas yang masuk sendiri, bagi orang-orang lebih nyaman saat menggunakan software atau gimana nih Mas? Evaluasinya ini untuk satu tim atau hanya untuk ownernya saja begitu?
Iya, idealnya kalau sesuai skala tentunya ya. Tapi kalau kita kenal UMKM itu kan sebenarnya kawan-kawan kurang sadar karena sebenarnya mereka CEO. Dan salah satu kompetensi dasar CEO itu kan dia menguasai laporan keuangan. Chief Everything Officer. Semua sebenarnya dikerjakan sendiri gitu. Jadi siapa yang harus tahu? Tentunya owner. Pemilik bisnisnya. Nah, skala bisnis nanti meningkat, meskipun kita sudah punya tim, tetap owner harus tahu. Di jajaran tertinggi harus tahu juga, harus paham juga. Problem di laporan keuangan, tadi kita lihat ada laba rugi dan neraca, ada cash flow ya. Pertama, mengetahui, tahu bahwa itu ada 3 gitu. Kemudian mampu membaca, itu sudah bagus. Yang ketiga, interpretasinya. Kalau kita nggak bisa interpretasi, ya tentu data itu nggak bisa bicara gitu. Selain melakukan pencatatan dan juga evaluasi, terkadang juga untuk pelaku bisnis atau pelaku UMKM sendiri atau UKM, ini kan di saat dia dalam situasi yang tidak memungkinkan, dia akan mengambil pinjaman begitu Mas, atau di saat labanya baik, ia akan menginvestasikan uangnya. Ini kalau untuk pengaturan itu bagaimana nih Mas? Betul. Baik, kalau kita paham cash flow, sebenarnya kita udah tahu kapan kita mau investasi. Betul, gitu. Terkait waktunya berarti ya. Dari sisi keuangan seperti itu. Tapi saya menyarankan kita balik lagi nih. Tadi laporan keuangan itu kan output dari kegiatan bisnis, analisa bisnis gitu. Jadi kapan kita akan ekspansi, kapan kita akan mengembangkan usaha, tentu lihat skalanya tuh. Dalam fase bisnis itu kan ada fase mulai, kemudian fase mulai berkembang, dan di saat mana sih kita bisa melakukan ekspansi itu sampai posisi stabil. Jangan sampai kesalahan strategi bisnis kemudian itu dampaknya ke finansial gitu. Jadi tentu idealnya dari kacamata bisnis dulu, bukan dari sisi finance-nya. Kadang finance-nya posisi kas kita untung banyak dan surplus, tapi secara skala bisnis belum waktunya ekspansi. Dan itu menjadi fatal nanti. Yang ideal adalah kita sudah waktunya scaling up, sudah mulai meningkat gitu. Dan itu diimbangi dengan cash flow kita yang sudah bagus. Itu yang satu, ketika bisnis sudah berjalan. Terus bagaimana ketika tadi pertanyaannya bisnis baru mau akan jalan gitu. Butuh modal dan sebagainya. Itu banyak juga terjadi. Kami dulu waktu masih bertugas di perbankan juga melakukan analisis seperti itu. Apa sih yang dilihat? Tentu pertama potensi bisnisnya ya. Kemudian kita melakukan analisis itu dari sisi proyeksi bisnisnya gitu. Kita lihat proyeksi bisnisnya, meskipun bisnisnya belum berjalan, tapi proyeksi bisnis dan semua analisa bisnis menyatakan bahwa ini visible, itu layak diteruskan. Terkait dengan besarannya tentu disesuaikan dengan skalanya ya, jangan dipaksakan. Karena kan kita masih skala mikro, tanda kutip mikro, kemudian fasenya masih fase mulai, belum fase scaling, terus kita paksakan ini fase scaling itu. Ini yang biasanya yang terjadi di kawan-kawannya. Apa ya? Kesusu. Oke, jadi memang kita harus lihat momennya dulu dan melihat posisi dari usaha kita itu pada saat itu bagaimana, begitu ya Mas ya. Oke, kali ini saya akan tanya terkait efisiensi belanja stok barang. Oke, ini bagaimana Mas Slamet kalau dari UMKM-nya sendiri? Saya langsung lompat ke idle stock. Idle stock itu stok yang tidak bergerak. Kadang-kadang kan kita memanfaatkan momentum ini, katakan lebaran kita stok banyak dan sebagainya, tanpa terukur. Memang benar, antisipasi ketika ada permintaan yang tinggi gitu. Tapi kita tidak bisa mengukur pasar itu serapannya sebesar apa gitu. Jadi kalau kita bicara efisiensi, tentu jangan sampai efisiensi itu menghilangkan target laba ya. Gitu ya. Kadang-kadang ada gimmick dari supplier. Kalau kita nggak beli sekarang satuan seperti ini, kita nggak dapatkan momentum kedua, kesempatan untuk diskon gitu. Nah ini juga kan yang akhirnya pembelanjaan kita lebih banyak, membengkak. Sementara tidak bisa mengimbangi potensi penjualannya, nggak keserap pasar gitu. Saya ada formula, insya Allah valid ya. Jadi bisa digunakan oleh kawan-kawan dan terkait juga dengan cash flow management. Yang pertama kita harus tahu, utamanya kalau misalkan kawan-kawan di industri itu berarti ada proses pengolahan bahan baku. Seperti Aruna Food tadi itu ada mulai dari beli material, bahan baku, bahan mentah, kemudian ada proses produksi, jadi produk jadi ya. Itu ada tiga fase. Yang pertama fase pembelian. Kita beli produk, beli bahan baku dan sebagainya. Kemudian yang kedua fase produksi. Kita memproduksi, bagaimana tingkat efisiensinya. Kalau misalkan ada harga pokok itu seminimal mungkin kita keluarkan biaya-biaya yang nggak perlu. Kenapa? Karena targetnya laba tuh. Semakin efisien kan tentu labanya semakin tinggi. Yang ketiga, penjualan.
Nah tadi kan kita bahas ketika kita stoknya banyak tapi nggak terjual. Nah, formulanya gini, formulanya 321. 321 itu komparisi antara cash yang kita siapkan untuk pembelian itu 3 kali potensi penjualan, dan stok yang ready untuk dijual itu 2 kali dari potensi penjualan. Katakan jadi memang ada hitungannya ya Mas ya. Ini formula dari kami ya. Dari praktis yang selama ini kami lakukan. Untuk apa? Untuk mitigasi resiko. Agar kita juga antisipasi tadi idle stock dan sebagainya. Isunya adalah kalau kita nggak punya komposisi 321, biasanya kawan-kawan kedodoran di cash flow. Ketika ada permintaan yang tinggi. Itu di posisi kapan? Diusahakan tiap bulan tuh. Misalkan bulan ini kita penjualan 1 juta. Berarti kita harus punya produk yang siap dijual atau produk jadi 2 juta. Dan kita harus siapkan kas untuk membeli bahan baku 3 juta. Simpelnya gitu. Jadi memang sudah dijawab bagaimana cara yang lebih efisien untuk belanja stok barang. Jangan sampai kita membelanjakan uang kita untuk kebutuhan yang masih belum diperlukan. Karena uang sebenarnya bisa diputar untuk yang lain, kurang lebih begitu. Betul. Ya. Mas, ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Saya bacakan dulu dari Sobat Roman. Saya masih berumur 21 tahun, memiliki usaha sablon 3 tahun lebih. Selama 1 tahun pertama, namanya merintis, hasilnya lumayan. Di tahun kedua, saya melakukan manajemen yang lumayan bagus. Tapi saat ini sampai bingung bagaimana cara mengatur keuangannya. Bagaimana cara mengatur keuangan saat ini yang masih di masa pandemik, Mas? Berbagai cara sudah dilakukan, namun kalah dengan kebutuhan. Kalah dengan kebutuhan. Oke. Silakan, bisa dijawab, Mas. Baik, terima kasih. Mas Roman tadi. Mas Roman. Sebelum masuk ke keuangan, saya rasa sangat urgent belajar bisnis ya. Bisnisnya dulu. Basic bisnisnya. Jadi kita harus paham fase-fase bisnisnya. Jadi 3 tahun itu bisa dikatakan waktu yang sangat singkat untuk bisnis pemula. Bisa juga lebih. Kalau misalkan kita bisa lompat ya, lompatannya scaling up-nya lebih tinggi ini. 2019 Aruna sekarang berarti masih 3 tahun tuh, tapi sudah ekspansi ya. Itu kan hal yang berbeda yang dikelola ya. Dari cumi sekarang udah mau merambah ke makanan, bahkan ayamnya juga mau ke ayam juga. Iya, itu bukan pivot ya, tapi sudah variannya udah banyak. Jadi kalau pertanyaannya tadi tahun pertama bagus, tahun kedua bagus juga, tahun ketiga kedodoran itu. Nah, sebenarnya ukurannya adalah sebesar apa skala usaha kita dari tahun ke tahun gitu. Jadi kalau misalkan rata-rata penjualan kita 1 tahun itu dalam 1 bulan 1 juta, di tahun kedua harusnya naik dong 2 juta untuk ukuran penjualan. Jadi kita lihat parameter UKM ada 2 kan, dari sisi aset dan dari sisi penjualan. Tahun ketiga juga seperti itu. Nah, kalau isunya adalah bagaimana mencatat hal yang baru, tentu harus dipaksakan ya. Itu harus dipaksakan. Kalau kita sadar bahwa itu sangat bermanfaat bagi kita, dan saya sarankan untuk kawan-kawan ini lebih memaksakan diri ya untuk mencatat itu. Sekedar minimal kita mencatat dulu. Yang kedua nanti kita upgrade skill untuk mulai memahami struktur laporan keuangan, dan tentu yang terakhir kita mampu menginvestasi gitu. Jadi kalau kita nggak tahu, kita nggak bisa identifikasi ini negatifnya dari mana ini. Apakah benar dari penggunaan cash untuk keperluan pribadi non bisnis atau prefer namanya, atau barangkali kita salah dalam penentuan HPP. HPP-nya. Jadi mungkin kita kalah bersaing dengan kompetitor kita atau supplier yang mengendalikan kita. Kalau di analisa bisnis namanya dominasi supplier gitu. Kalau sudah kita didominasi, daya tawar kita turun, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain. Contoh misalkan kita cabai ini untuk produk sambal ya Mbak. Misalkan tiba-tiba harga ini naiknya luar biasa dan memang nggak bisa dikendalikan nih, otomatis HPP naik dong ya. Iya, betul. Sementara harga jual nggak boleh naik. Nggak boleh naik ya, naik dikit apalagi dikurangin, lari ya turun. Kan pembelinya ya. Betul. Nah ini terus solusinya apa? Salah satunya ya kita harus nambah supplier. Jadi kalau di manajemen bisnis minimal kita untuk 1 produk bahan baku kita itu minimal kalau bisa 3 supplier. Katakan pembentuk produk kita ini ada botol kemasan, kita minimal harus punya 3 supplier. Bahan mentahnya, kita minimal harus juga 3 supplier. Labelnya, kita harus minimal punya 3 supplier. Agar apa? Agar kita bisa mengantisipasi jika terjadi sesuatu. Misalkan ini, kelangkaan bahan baku di supplier A, tapi supplier B masih mampu mengcover. Sehingga sirkulasi produk kita nggak terhambat di situ.
Singkatnya seperti itu sih untuk jawaban dari sudah dijawab sama Pak Slamet. Kalau mau informasi yang lebih lanjut bisa lihat Instagramnya ya, Piawai Bisnis. Bisa DM di sana ya, pasti dijawab sama Pak Slamet. Ada pertanyaan kedua, saya rasa ini pertanyaan yang terakhir ya Mas ya, karena memang waktunya sangat mepet sekali. Mau tanya Mas, saya baru terjun ke dunia bisnis kuliner, saya masih sangat tidak paham untuk masalah keuangan. Yang saya bingung, kenapa tiap saat penjualan warung saya ini lumayan banyak, tapi pengeluarannya ikut banyak gitu. Sekiranya mau dikasih tips nih buat saya yang emang betul-betul ingin terjun ke dunia bisnis. Terima kasih dari Alit Pangestu. Baik, terima kasih Mas Alit, keren ini baru mulai ya. Iya. Saya sih berharap semakin banyak yang baru mulai dan muncul gitu ya. Logiknya ya pasti kalau misalkan kita mau aman ya gedein omset, kemudian kecilin biaya operasional itu. Udah pasti itu rumusnya. Tadi kita bahas cash flow itu kan kombinasi antara cash inflow, bagaimana pendapatan itu masuk ke bisnis kita, kemudian cash outflow, bagaimana yang kita keluarkan itu. Ya, kaidahnya gini. Kalau saya sih sarankan balik ke kaidah bisnis itu. Jadi bisnis itu sebenarnya ada tagline dari kami itu namanya efektif, efisien, profit. Goalnya profit tuh. Ngapain kita bisnis kalau nggak profit ya? Logikanya gitu. Nah, efektif itu di mana? Efektif di strategi penjualan. Kita target marketnya siapa, tepat apa enggak, dan sebagainya. Efisien di mana? Efisien di operasional. Barangkali kuliner kita ini dengan skala yang ada ya, dari Mas Alit itu hanya mampu mengcover gaji karyawan untuk 3. Tapi kita penuhi lebih dari itu. Sementara kinerjanya masih belum bisa mampu kita ukur dengan baik, produktivitasnya. Ini kan menjadi beban di posisi itu. Yang ketiga tentu profitabilitasnya. Profitabilitas itu sebesar apa yang mampu kita saving dari bisnis dari masa ke masa ya. Bisa kita dari bulan ke bulan dan seterusnya. Jadi efektif dalam strategi, efisien dalam operasi, dan profit dalam bisnis. Sudah dijawab. Jadi untuk strategi penjualannya itu juga bisa dilihat untuk Mas Alit ya. Lalu juga kalau ingin usahanya labanya banyak, jangan lupa gedein omset, kecilin operasionalnya. Betul Mas? Betul. Begitu. Karena memang waktunya sudah mau jam 11, ini sudah jam 11. Begitu, mungkin ada closing statement nih dari Mas Slamet untuk pagi hari ini. Saya ngutip Warren Buffett ya. Pakar investasi yang beliau sudah mendunia. Don't invest or operate a business person who don't understand accounting. Jangan melakukan investasi atau mengoperasikan bisnis, berarti jangan jadi CEO tuh, jangan jadi owner itu. Orang yang tidak mengerti laporan keuangan. Kalau tidak tahu laporan keuangannya, tidak mengerti ya. Tidak mengerti ya. Tadi itu fatal kan, kita nggak tahu laba, percuma kita ya. Berbahaya, bukan berbahaya ya. Berbahaya. Jadi lebih berbahaya. Saya mau ke Mbak Sofi nih, karena tadi kita juga sempat ngobrolin ternyata Mbak Sofi untuk produksinya terus juga untuk nanganin cash flow-nya juga gitu ya. Jadinya, dan luar biasa 3 tahun bahkan sampai sekarang ini untuk produknya semakin menambah. Jadi kan UMKM-nya terus berjalan begitu ya Mbak. Mungkin ada tips yang bisa dibagikan untuk pelaku UMKM di sana yang semuanya dikerjakan sendiri sehingga catatan keuangannya ini lebih bagus dan nggak ada masalah seperti Mbak Sofi. Silakan. Untuk tipsnya, kalau dari kita ya yang usaha kecil itu ya cari untung lah yang sebesar-besarnya begitu ya. Lebih singkat, tepat, dan jelas. Dan mungkin ibu-ibu rumah tangga yang ingin mencari bisnis sampingan bisa juga itu Mbak. Intinya dari yang seperti Mas Slamet tadi omongin, kita cari istilahnya apa? Penjualan apa Mas? Penjualan yang tinggi. Penjualan yang tinggi, kemudian biar untungnya biar untungnya banyak. Iya, jadi kan kalau kita hanya jual bahan mentah saja itu kan ngepres ya Mbak untuk labanya. Tetapi kalau bahan mentah tersebut kita olah, kita jadikan sesuatu yang lebih bernilai, kemudian kita hias menjadi hampers begitu kan. Akhirnya kan nilai jualnya kan lebih tinggi begitu. Kreativitasnya berarti betul perlu yang ditunjukkan di sini.
ditekankan bahwasanya kreativitas dan inovasi yang tiada henti. Oke, Mbak Sofi, terima kasih banyak ya. Cukup menginspirasi juga. Sebagai perempuan ya, menginspirasi saya juga untuk pagi hari ini. Betul. Sukses terus untuk Aruna Food. Jangan lupa untuk Anda bisa berkunjung lah di Instagram dan juga TikToknya Aruna Food. Melakukan pemesanan juga bisa melalui nomor 08236052488. Untuk Anda mungkin tadi ada yang tanya masih belum sempat dijawab, ini bisa tanya ke Mas Slamet Sucahyo selaku analis keuangan, bisa DM di Instagram Piawai Bisnis. Demikian dulu untuk Galeri UMKM pagi hari ini yang memang membahas cerdas mengelola cash flow UMKM. Untuk Mas Slamet dan juga Mbak Sofi, sehat selalu. Amin. Dilancarkan segala urusannya ya. Sekian dari saya, Sobat K. Sampai jumpa di lain waktu dan sampai jumpa di Galeri UMKM yang memang difasilitasi oleh Bank Indonesia.